Fatan. Fatina Raihanun. M. Agil Sinatra. M. Alfal Abrizam. Muhammad Badai Raino. Muhammad Rizki. Moza. Apa keterangannya? Sakit? Izin? Alfa? Oh, pindah kelas. Oke, terima kasih infonya. Nabila Aprilia Rosa. Naufal. Naila. Apa aja kemarin yang kalian lihat tentang IPA? Boleh tunjuk tangan? Pubertas. Silakan. Kimia. Apa? Kimia. Ya. Planet-planet. Ada lagi? Biologi. Apa lagi? Simbiosis. Apa lagi kemarin yang kalian tulis di kertas yang kita perkenalan kemarin? Ya, siklus haid. Apa lagi? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan baca terlebih dahulu materi tentang besaran dan pengukuran. Lalu kita akan masuk ke materi tentang besaran dan pengukuran. Di sini ada 7 besaran pokok. Ada panjang, sering mendengar kata panjang? Sering. Ada suhu, sering mendengar kata suhu? Sering. Ini adalah alat ukur dari besaran pokok. Ada yang tahu ini apa? Penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur besaran panjang. Nah, konsentrasi mengajar. Ya, PPT-nya dulu. PPT-nya. PPT-nya. First of all, let us introduce ourselves. We are Group 1 Okay. and we are here to Presentation. present our discussion. Okay, good. Wow. Good. Okay. Mr. Ansa was the teacher. That is not true. Good. But Mr. Anissa introduced the class to the Quranis. That is the true statement. Okay, very good. Okay, thank you very much, Principal. Okay. Good job. Okay, good job, ya. Obi, good job. Kalau kalian mau pindah lagi ke halaman depan, kan ada tanda rumah, kalian bisa klik dan balik lagi ke halaman depan. Lihat, ada contohnya, kalian juga bisa lihat contohnya di sana. Apa kesimpulan sejauh ini materi yang sudah kalian pahami? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, terima kasih anak-anak. Ibu rasa sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk di pertemuan yang akan datang, kita akan mencari contoh-contoh lain dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Tolong kalian persiapkan nanti Al-Qur'annya juga, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari. Nah, dalam Al-Quran sekarang coba buka Qurannya, surat At-Taubah. Coba buka surat At-Taubah ayat 36.
zaman Nabi Ibrahim. Nah, sudah dipakai. Jadi mereka itu menghitung berdasarkan perputaran bulan. Nah, nama-namanya itu yang nama-nama bulannya itu itulah yang baru disepakati pada zaman apa? Jadi teman siapa tadi di videonya? Bisa. Siapa yang pertama kali menetapkan kalender Hijriah ini? Nanti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Khalifah yang ke? Nah, khalifah yang kedua. Kira bagian mana yang menurut antum sekalian yang merasa sulit untuk memahaminya? Bagian mana? Ada nggak? Insya Allah bisa dipahami semua ya. Kalau tidak ada, hari ini kita akan akhiri pembelajaran kita ini. Sebelum itu, Ustazah akan kasih kuis dengan format teka-teki silang namanya ya. Teka-teki silang yang sudah Ustazah siapkan, nanti dibagikan satu persatu. Silakan dijawab berdasarkan kosakata yang sudah Ustazah jelaskan dan video yang sudah kita tampilkan tadi. Ini tulisannya harus hilang ya. Karena yang dilihat tulisan lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Judul dari penelitian adalah mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Menjadi jantung. Ya, benar jawabannya ya. Kesimpulan. Di kesimpulan. Ya, menurut kalian? Boleh. Kesimpulannya dari kelompok kami diketahui bahwa semakin maju kadar sumber bermasalah, semakin tinggi kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Ya. Tambahan dari kelompok 3 ya. Dari kelompok lain ada tambahan lagi? Kita akhiri dulu untuk hari Rabu minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan pencerahan. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks laporan observasi. Itu coba siapa yang mau menyampaikan struktur teks laporan observasi dari kelompok Daud. Kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teks laporan hasil observasi gambaran umum objek. Ya, gambaran. Kalau yang deskripsi bagian ya. Dari objek yang diamati. Iya, kita. Kalau yang kesimpulan dari ya, manfaat ya, dapat dari objek yang sudah. Nah, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya pertemuan berikutnya, kalian berkelompok, tugasnya adalah mengamati observasi ya, mengamati lingkungan di sekitar. Tadi sudah ditunjuk, ada yang mau mengamati tentang tabot ya. Kelompok tabot siapa? Kelompok tabot mana? Ya. Nanti silakan diamati ya tentang tabot. Kemudian kalian mau mengamati? Ya, pulau apa?
Pulau Tikus. Pulau Tikus berarti bisa dilihat dari apa? Bisa dari video. Iya. Ini juga. Kemudian nanti dikirim juga filenya ya ke Google Drive yang akan kita bagikan, ya. Nah, untuk hari ini Ibu bukan sampai di sini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarai anak-anak ya. Yang pertama kan saya wawancarai adalah anak kelas 9. Sekarang saya tanya untuk kelas 9. Kalian kan sudah 3 tahun di sekolah ini ya kan? Kelas 9 dulu ya. 9 dulu. Saya tanya sudah 3 tahun. Nah, di sekolah ini selama 3 tahun ini kan beraneka ragam corak dan kebinekaan, baik itu guru, siswanya, lingkungannya dan sebagainya, ya kan ya? Ya. Sekarang saya tanya dengan pertama, siapa namanya? Fakri. Apa sih sebenarnya yang mendasari mau masuk MTSN ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa Fakri mau sekolah di MTSN ini? Karena di Madrasah Sanawiyah Satu Kota Batu ini memiliki motto yaitu mandiri berprestasi. Mandiri berprestasi. Saya mau tanya selain Fakri, sebelahnya Fakri, yang mandiri berprestasi itu yang gimana kira-kira? Baiklah, akan saya jawab. Dari judul besar mandiri berprestasi. Rincian dari mandiri berprestasi menurut saya seperti kita itu mempunyai skill atau kewibawaan serta kepemimpinan untuk mendapatkan suatu prestasi di bidang apapun, mulai dari bidang agama, bidang olahraga, bahkan bidang organisasi yang di atas negeri satu Kota. Iya, bagus. Apa yang disampaikan oleh Fakri dan siapa? Zaki itu dinamakan apa nah? Itulah yang dinamakan visi dan misi. Nah, benar tak? Nah, benar tak? Ini yang dikatakan visi dan misi. Bisa tak Zafir menjelaskan visi dan misi itu sampai kepada orang tua? Ngapo kelas 7 sekarang siswa kelas 7 mau sekolah ke sini, ya kan? Ngapo kelas 8 mau sekolah ke sini, ya kan? Nah, caranya. Siapa yang tahu? Selain Zafir nanti, Zafir dulu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya apa? Melalui apa? Ya kan seperti itu. Di sini saya menjawab dengan cara belajar dari perkataan guru dan membaca-baca visi-misi seperti ya dengan ucapan guru belajar lebih giat, berusaha keras untuk mencari itu yang disampaikan oleh Fakri tadi, yang sebelah Zapi ya, sebelah Zapi. Hamzah ya Hamzah. Jadi bagaimana cara agar visi misi tadi Nah bagus, bagaimana cara visi dan misi tadi bisa terdengar sampai ke orang tua. Tentu yang paling pertama adalah bentuk promosi, ya kan Pak? Sip, itu yang saya mau, bentuk promosi. Bentuk promosi. Ya. Promosi yang paling jelas untuk sekolah-sekolah tentunya adalah promosi prestasi. Bagaimana anak MTS 1 bisa berprestasi, bisa mengembangkan prestasi yang ada di MTS ini. Nah itu bentuk promosi sehingga bisa didengar oleh masyarakat banyak.
orang tua sehingga dia mau memasukkan anaknya ke sekolah madrasah sanawiyah ini dalam bentuk promosi. Dalam istilah promosi itu, dalam pengembangan visi dan misi dinamakan apa? Siapa yang tahu? Kalau promosi itu terlalu vulgar. Apa namanya? Sosialisasi. Nah, visi dan misi yang disampaikan oleh Fakhri disosialisasikan lewat media sosial. Kata kamu ada media sosial, benar nggak? Nah, kegiatan sekolah kita ini sering dilakukan, misalnya ada eskul, eskul di sekolah kita ini. Pak Agus sudah tahu ada beberapa eskul, antara lain ada pencaksilat, ya kan? Ada karate, ya kan? Ada eskul yang lain. Kalian berdua termasuk eskul di bidang apa? Ya, musik. Kalau olahraga. Kalau Patria ya? Patria, ada pembinanya lihat yang waktu kamu eskul musik itu siapa pembinanya? Pak Hengki. Pernah di absen? Pernah ya? Jangan pernah loh. Materi yang disampaikan ketika eskul musik itu berganti-gantian ya. Apa-apa saja, misalnya olah vokal, ya kan? Terus kalau menyanyi harus seperti ini, ya. Kalau olahraganya olahraga apa taekwondo. Minggu ini misalnya siapa pembinanya? Apa datang dari luar? Datang dari luar. Tapi dia punya catatan absen. Ya, catatan absen. Terus ini apa namanya, minggu ini kamu diajarkan gini, ya kan? Minggu depan gimana gini, ya? Ada seperti itu. Ya. Sekarang kelas 8. Kelas 8 sudah 2 tahun sekolah di sini kan? Ya, itu baru 2 tahun. Ketika kalian datang, Pak Agus kan lihat kamu datang situ berbondong-bondong dari jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 6 ya udah datangan ya? Ada nggak guru nunggu di gerbang? Ada. Kamu gimana? Apa salaman kamu nggak? Salam. Kira-kira gurunya itu banyak nggak? Banyak ya. Dalam artian itu tiap hari dilakukan. Tiap hari. Itu dari segi disiplin kehadiran ya. Masih ada nggak dari seluruh siswa kamu SMP MTSN 1 Kota Bengkulu ini yang terlambat? Masih ya? Kalau yang terlambat itu dihukum nggak? Iya. Dihukum oleh siapa? Wali kelas? Guru BP? Guru piket menghukumnya ya. Itu yang masalah kehadiran. Yang kedua, ketika masuk kelas 8, masih ada nggak guru terlambat? Jangan bohong loh. Dosa. Benar ya? Ya, 8 masih ada datang terlambat. Terus masih ada nggak guru yang malas? Artinya guru malas setelah menerangkan pelajaran dia main-main HP, close up, foto-foto selfie dan sebagainya. Masih ada nggak? Tidak. Hah? Benar-benar enggak? Ketika kamu misalnya mengerjakan tugas guru itu berkeliling di kelas, ada nggak? Misalnya, siapa yang Pak Agus masuk tadi, ada nggak? Di kelas mana tadi? Nggak masuk, kelas 9 itu nggak ada yang Pak Agus masuk. Kelas 8 nggak ada yang masuk tadi? Ya. Nah, seperti kalau kelas 8 misalnya ada, kan gurunya kalau diskusi harus berada di tengah-tengah anak. Masih ada nggak guru seperti itu? Masih ya. Terus ada nggak guru duduk aja membacakan anak-anak sekalian materi pembelajaran kita hari ini duduk aja di meja, ada nggak? Tidak. Jujur. Benar. Sekarang kelas 7. Nah, kelas 7 ini kan baru ya. Selama kamu menjadi siswa MTSN Kota Bengkulu kelas 7 ini, pernah gak dengar kakak-kakak kelas kamu ini malaki kamu? Ya. Tahu malak? Tahu. Apa itu malak? Minta duit dengan secara paksa. Kata Fakri dengan kelas 7, Dek, minta akun duit, Dek. Misal kan, kalau nggak masih, awas kalau nanti balik pelaku ini, ya kan itu. Akhirnya belago dan sebagainya. Ada nggak pernah dengar itu? Tidak. Terus yang kelas 7 saya tanyakan lagi,
kenapa di dalam ke sekolah ini kalian mau masuk ke sekolah ini? Kenapa sih sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa? Acungkan jari. Ya, siapa namanya, Nak? Lutfi. Hah? Lutfi. Lutfi, ayo Lutfi. Karena di MTSN 1 kita diajarkan dengan akhlak yang mulia. Iya. Dengan akhlak yang mulia, di mana orang tua kita tidak sempat karena sibuk bekerja, ya kan? Ya, tuntutan orang tua seperti itu, kita maunya seperti itu, ya. Terus, saya tanya, kembali ke kelas 9, ya. Kelas 9, dalam proses belajar mengajar, kalian pernah tidak dipindahkan tempat duduknya? Terus kelas 8, aku tanya, tadi kalau yang saya lihat di kelas ada yang menggunakan TV besar, ya kan? TV besar dan sebagainya. Sering nggak ibu kamu menggunakan itu? Ustazah dan ustaz kamu menggunakan itu? Apa karena ada saya saja menggunakan itu? Sering ya. Ada takutnya kalau ada saya saja nanti ibu belakang kedip mata dan sebagainya. Gitu ya. Enggak, betul ya. Betul, terus rutinitas dilakukan ya. Terus kelas 9, kan kamu kan pernah ulangan, ya kan? Dari kegiatan ulangan, dari pokok bahasan 1, pokok bahasan 2, pokok bahasan 3. Nah, pas ulangan kamu dapat nilai kecil, pernah nggak di remedial? Pernah. Kelas 8 pernah di remedial? Kalau kelas 7 mungkin belum ya, karena baru berapa minggu ya sekolah kan? Ya belum nyampe sebulan kan? Nah, kalau kelas 8, kelas 9 pernah di remedial? Pernah mendapat nilai kecil yang remedial. Nilai di rapornya nanti, apa nilai-nilai tugasnya itu tetap pada KKM, misalnya 70, nggak boleh dia melewati nilai 80. Alangkah enaknya remedial, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh. Paham kan? Kalau ada ibu guru yang seperti itu, protes ya. Protes. Nggak boleh lugu melaksanakan seperti itu. Yang boleh itu adalah nilai yang di remedial harus sesuai dengan KKM. Misalnya 75, batasan 75 itu. Sementara yang lulus murni boleh 80, 81, 82 dan sebagainya. Paham? Lalu setelah kelas 8 ulangan dan sebagainya, pernah ada guru itu memeriksa? Pernah dikembalikan lagi kepada siswanya untuk ditandatangani orang tua? Ya, betul. Cocok dengan jawaban guru kan seperti itu. Cocok. Kemarin guru juga ditanya seperti itu. Ya. Selanjutnya, Pak Agus tanya. Perilaku religius, ini keseluruhan ya. Kelas 8, 9, 7 dan yang tergabung pokok dalam kelompok ini saya tanyakan setiap hari Jumat, ya kan? Itu yang disebut dengan istilah literasi, ya kan? Paham? Coba kelas 7. Literasi apa yang disampaikan oleh gurumu apa pihak sekolah ketika hari Jumat? Apa-apa saja kelas 7? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, Hamzah. Untuk hari Jumat itu biasanya kan kalau sudah sholat duha baca Al-Quran surah Al-Kahfi, sama kalau sudah sama Yasin. Sama Yasin. Yang lain ada yang jawab? Yasin kita bisa dari ceramah. Ada ceramah ya dari Ustaz dulu. Dan arahan-arahan dari guru-guru. Ya, bagus ya. Masih ada yang perempuan? Masih? Nggak ada lagi? Nggak ada. Ini masalah yang ini. Terakhir untuk kelas 9. Aku tanya untuk kelas 9. Kelas 9 ini kan udah 3 tahun di sini. Pernah nggak dengar kata layanan bimbingan konseling? Sering. Di antara kalian 10 ini pernah masuk layanan bimbingan konseling? Dalam rangka apa masuknya itu? Konsultasi. Terus kelas 8, yang kelas 9 sudah selesai untuk pertanyaannya. Kelas 8. Kalau di antara ada orang tuanya meninggal, ya kan? Kamu kan datang tidak? Kelas 7. Kelas 7. Saya ingin tanya
dampak positif dan dampak negatif dari media itu gimana? Anak kelas 7. Kalau dampak positifnya apa? Nanti kalau nggak bisa baru kelas 8 dan kelas 9 jawabnya ya. Anak kelas 7 dulu. Dampak positifnya, dampak negatifnya apa dengan ada media-media seperti itu? Pak, saya izin menjawab. Beberapa dampak positif dari penggunaan alat komunikasi lewat jalur HP, lab komputer, atau yang lainnya. Siswa-siswa di Madrasah Negeri 1 Kota Bengkulu dapat melakukan beberapa kegiatan seperti kerja kelompok atau beberapa acara yang lain melalui media telepon, komputer, dan beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget atau komputer. Siswa-siswa atau murid-murid di sini dapat berkecanduan dalam menggunakan media tersebut, merusak beberapa gangguan kesehatan seperti mata dan bisa saja kurang tidur. Iya. Atau siapa mau menambah lagi? Ayo, kelas 9-nya. Ya, ini Zaki. Izin menambahkan jawaban dari Teman kelas 1 adik Isa. kelasnya. Dampak positif gadget seperti yang kita ketahui di abad ke-21 ini untuk menambah wawasan Dampak itu positif. positif, Iya. untuk menambah wawasan kita, menambah info-info atau berita-berita baru mengenai negeri kita ini. Iya. Kalau negatifnya, Kalau untuk dampak negatif banyak, mulai dari pornografi iya. untuk tingkat-tingkat remaja di negatif gadget ini lebih banyaknya ke pornografi. Siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik di abad 21. Artinya kalau dalam kelas kolaborasinya seperti apa, kalau di luar kelas kolaborasinya seperti apa. Siapa yang bisa? Ayo. Kalau kelas 8 diam, siapa yang bisa? Nah, Azmi dulu ya. Nah, Azmi ya. Lebih mudah, internet juga bagus. Ini kan lebih mudah. Sedangkan misalnya kami jelek, jadi guru susah membacanya. Sedangkan pakai HP itu mudah, bisa kayak dari soal apa-apa. Terus kalau dengan belajar itu mudah juga, Pak. Sedangkan saya nggak ngerti nih gimana soalnya. Saya mencari di Google. Ini gimana cara soal ini? Gimana kunci-kuncinya? Iya benar. Benar ya Pak Bas tadi ya? Iya Pak. Benar ya, karena dengan ini kita bisa belajar Google Form ya kan, mengerjakan soal di Google Form ya, malah ada Google Trivia ya, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, berpikir kritis. Kita pecahkan dulu apa itu berpikir kritis. Pemikiran jangka panjang dan jangka pendek. Pemikiran jangka panjang, jangka Dengan pendek. kita berpikir kritis, misal kita sedang mendapatkan suatu hal masalah, jika kita menggunakan pemikiran jangka panjang akan sangat lama selesai, padahal kita butuhnya sekarang. Boleh jawab itu. Siapa yang mau minat jadi lomba karya ilmiah? Nah, lanjut acungan jari dia baru ya bagus. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap pada kalian jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri, jangan arogan, jangan ego dan jangan sebagainya. Turuti perintah kedua orang tua kalian, karena kedua orang tua kalian akan sangat mencintai kalian. Kalau seperti kami, seperti saya nggak ada lagi orang tua. Sedihnya minta ampun di saat kita lagi galau, lagi apa dan sebagainya. Baik kedua orang tua nggak ada lagi saya. Nah kalau kalian selagi masih punya orang tua, bapak, ibu dan sebagainya, cintailah mereka. Cintailah mereka, sayangi, apa yang diperintahkan kita laksanakan, baik itu perintah di sekolah kita turut di perintah guru, sehingga cita-cita yang kita citakan bisa tercapai. Saya doakan semoga kalian sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas masing-masing ya.
Makasih banyak ya. Penting sama motifnya, nggak memberatkan lah sebenarnya. Berapa tahun ibu dan bapaknya di anggota? Kalau 3 tahun. 3 tahun. kalau saya pindah aja dari sini baru sini. Tapi kalau